Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil kerja saya mengenai manajemen proyek sistem informasi untuk proyek pengembangan sistem informasi jasa GoWash guna memenuhi untuk tugas mata kuliah manajemen proyek sistem informasi yang berdosen pengampu Bapak Fatoni ST MMSI. Sebelumnya, saya tergabung dalam kelompok satu yang berisikan beberapa anggota, yaitu yang pertama ada Muhammad Fauzan, lalu Muhammad Mumtaz, Devano Danendra Rafif, Nyima Sylvia, dan saya sendiri Lutfi Fida. Langsung saja untuk latar belakang sistem informasi GoWash ini, yaitu kemajuan teknologi saat ini begitu pesat. Banyak perusahaan yang merubah kerjanya menjadi otomatis dan serba digital. Kemajuan teknologi ini menjadi salah satu sebab sebuah perusahaan tersebut mengubah sistem kerjanya. Kemajuan teknologi ini harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Saat ini telah banyak contoh perusahaan yang bergerak di bidang jasa sudah menerapkan sistem berbasis teknologi informasi, khususnya pelayanan car wash. Pengembangan sistem car wash berbasis teknologi mempermudah proses pendataan untuk melayani para pelanggan. Hal ini dapat memberikan aktivitas positif pada suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa car wash. Sistem ini dikembangkan dari aplikasi Gojek agar mempermudah user atau pelanggan ketika ingin memesan GoWash ini. Dengan dibuatnya sistem GoWash pada aplikasi Gojek ini dapat membantu pelanggan yang sedikit memiliki waktu dan malas melakukan cuci kendaraan sendiri karena teknisi atau orang yang mencuci kendaraan akan datang ke rumah pelanggan ketika memesan GoWash ini. Sistem ini juga diharapkan dapat mempermudah pendataan jumlah pelanggan dan kemudian memberikan informasi-informasi mengenai pelayanan yang tersedia dari perusahaan jasa car wash tersebut. Selanjutnya, tujuan dibentuknya atau direncanakannya proyek sistem informasi GoWash ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses jasa car wash. Selanjutnya yaitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan GoWash. Dan yang terakhir yaitu untuk membuat masyarakat lebih mudah dalam mencari jasa cuci kendaraan di rumah. Lalu yang selanjutnya ada sasaran. Nah, sistem informasi jasa GoWash ini ditujukan kepada pelanggan yang malas atau tidak ada waktu untuk membersihkan kendaraan yang dimilikinya atau tidak sempat pergi ke tempat pencucian kendaraan. Sehingga sistem ini diharapkan dapat mempermudah pelanggan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu langsung masuk ke dalam pembahasan diagram WBS atau Work Breakdown Structure dari sistem informasi GoWash ini sendiri. Di sini ada dua tingkat. Yang pertama ada tingkat 0 dan tingkat 1. Pada tingkat 0, di sini ada 0.0, yaitu judul dari proyek itu sendiri, yaitu proyek sistem informasi jasa GoWash. Nah, dalam proyek ini, dalam tahapan ini, dibagi lagi menjadi sub-tahapan yang terdiri dari 7 sub-tahapan. Yang pertama ada 1.0, yaitu investigasi awal. Lalu selanjutnya 2.0, analisis masalah. Lalu 3.0, analisis kebutuhan. Lalu ada tahap 4.0, yaitu perancangan sistem. Dilanjutkan dengan tahapan 5.0, yaitu pembuatan sistem. Dan ada 6.0 uji coba sistem. Lalu yang terakhir, yaitu tahapan 7.0 yaitu implementasi. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk membuat aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan pada tahapan awal, yaitu yang terdiri dari investigasi awal, analisis masalah, dan juga analisis kebutuhan. Yang pertama, kita akan langsung masuk ke investigasi awal. Tahapan investigasi awal ini terdiri dari 4 tingkat. Pada tingkat 1 ada 1.0, yaitu investigasi awal, yang dibagi lagi menjadi 6 tahapan yang berisikan 1.1 yaitu mengumpulkan data dari sistem Gojek, 1.2 mengidentifikasi prosedur dan aturan manajemen pada sistem Gojek, lalu 1.3 mengumpulkan data dari sistem berbagai perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan. Lalu dilanjutkan dengan 1.4 mengidentifikasi prosedur dan aturan manajemen pada sistem berbagai perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan. Lalu dilanjutkan lagi dengan tahapan 1.5 yaitu pembuatan dokumentasi hasil akhir investigasi awal pada sistem Gojek. Dan yang terakhir ada 1.6, yaitu tahapan pembuatan dokumentasi hasil akhir investigasi awal pada sistem jasa cuci kendaraan. Pada tahapan 1.1, yaitu mengumpulkan data dari sistem Gojek, dibagi lagi menjadi dua tahapan yang lebih rinci, yaitu pada tingkat 3. Nah, di sini ada 1.1.1, yaitu akan dilakukannya observasi, lalu dilanjutkan dengan tahap 1.1.2, yaitu membuat dokumentasi hasil observasi proses manajemen Gojek yang akan dilakukan oleh technical writer. Untuk tahapan 1.1.1 ini sendiri, yaitu dilakukannya observasi,
Untuk perinciannya dibagi lagi menjadi 5 tahapan pada tingkat 4. Yang pertama ada 1.1.1.1, yaitu di mana di technical writer akan membuat surat izin observasi kepada pihak Gojek. Lalu dilanjutkan dengan tahapan 1.1.1.2, di mana project manager akan mengajukan surat izin kepada pihak Gojek. Lalu dilanjutkan dengan tahapan 1.1.1.3, di mana project manager akan menerima surat persetujuan kegiatan observasi dari pihak Gojek. Selanjutnya, ada tahapan 1.1.1.4, di mana project manager akan melakukan observasi pada manajemen sistem Gojek, dan tahapan terakhir yaitu 1.1.1.5, di mana project manager akan membuat dokumentasi hasil observasi. Selanjutnya, ada tahapan 1.2 yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu mengidentifikasi prosedur dan aturan manajemen pada sistem Gojek. Nah, di tahapan ini dibagi lagi menjadi 2 tahapan yang lebih rinci. Yang pertama ada 1.2.1, di mana sistem analis akan membuat alur proses sistem pemesanan dan penyediaan berbagai jasa yang disediakan oleh pihak Gojek. Lalu selanjutnya ada tahapan 1.2.2, di mana technical writer akan membuat dokumentasi hasil alur proses sistem pemesanan dan penyediaan berbagai jasa yang disediakan oleh pihak Gojek. Lalu pada tahapan 1.3, yaitu mengumpulkan data dari sistem berbagai perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan, dibagi lagi menjadi 2 tahapan yang lebih rinci. Yang pertama ada 1.3.1, yaitu dilakukannya observasi, dan dilanjutkan dengan 1.3.2, di mana technical writer akan membuat dokumentasi hasil observasi proses manajemen berbagai perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan. Nah, pada tahap observasi juga dibagi menjadi 5 tahapan, seperti sebelumnya, yaitu yang pertama ada 1.3.1.1, di mana technical writer akan membuat surat izin observasi kepada pihak perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan. Lalu dilanjutkan dengan tahapan 1.3.1.2, di mana project manager akan mengajukan surat izin kepada pihak perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan. Selanjutnya, tahapan 1.3.1.3, di mana project manager akan menerima surat persetujuan kegiatan observasi dari pihak perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan. Lalu dilanjutkan dengan tahapan 1.3.1.4, di mana project manager akan melakukan observasi pada manajemen sistem perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan. Lalu tahapan terakhir yaitu 1.3.1.5, di mana project manager akan membuat dokumentasi hasil observasi. Lalu selanjutnya pada tahapan 1.4, yaitu mengidentifikasi prosedur dan aturan manajemen pada sistem berbagai perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan, ini dibagi lagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama 1.4.1, yaitu sistem analis akan membuat alur proses sistem pencucian kendaraan yang disediakan oleh perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan. Lalu dilanjutkan dengan tahapan 1.4.2, di mana technical writer akan membuat dokumentasi hasil alur proses sistem pencucian kendaraan yang telah disediakan oleh perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan. Lalu pada tahapan 1.5, yaitu membuat dokumentasi hasil akhir investigasi awal pada sistem Gojek, di breakdown lagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama ada 1.5.1, di mana technical writer akan melakukan dokumentasi hasil wawancara dan observasi pada proses manajemen sistem Gojek. Dan selanjutnya ada 1.5.2, di mana technical writer akan melakukan dokumentasi prosedur dan alur proses manajemen sistem Gojek. Lalu tahapan terakhir, 1.6, pembuatan dokumentasi hasil akhir investigasi awal pada sistem jasa cuci kendaraan, dibagi lagi menjadi 2 tahapan atau 2 subtahapan, yang dimana yang pertama adalah 1.6.1, maksud saya, di mana technical writer akan melakukan dokumentasi hasil wawancara dan observasi pada proses manajemen sistem jasa cuci kendaraan. Lalu dilanjutkan dengan tahapan 1.6.2, di mana technical writer melakukan dokumentasi prosedur dan alur proses manajemen sistem jasa cuci kendaraan. Setelah tahapan investigasi awal, dilakukanlah analisis masalah, yaitu tahapan 2.0. Nah, pada tahapan ini dibagi lagi menjadi 4 subtahapan. Yang pertama ada 2.1, di mana sistem analis akan mencari detail permasalahan yang ada pada sistem berbagai perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan. Lalu pada tahap 2.2, di mana sistem analis akan menentukan permasalahan yang akan diselesaikan pada sistem jasa pencucian kendaraan. Lalu dilanjutkan lagi dengan tahapan 2.3, di mana technical writer akan melakukan dokumentasi hasil akhir analisis masalah. Dan pada tahapan terakhir dari analisis masalah ini, pada tahapan 2.4, di mana project manager akan melakukan persetujuan dengan tim pengembang sistem, pihak Gojek, dan pihak penyedia jasa pencucian kendaraan. Pada tahapan 2.1 yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dibagi lagi menjadi tahapan yang lebih rinci. Di sini ada 1, yaitu 2.1.1, di mana sistem analis akan menganalisis hasil pengumpulan data. Selanjutnya, pada tahapan 2.2, yaitu menentukan permasalahan yang akan diselesaikan pada sistem jasa pencucian kendaraan, dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada 2.2.1, yaitu mengadakan rapat tim pengembangan sistem. Lalu dilakukan pada tahap 2.2, yaitu mengadakan rapat tim dengan pihak Gojek dan perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan. Lalu tahapan terakhir yaitu 2.2.3, di mana pengembang akan mengumpulkan dokumentasi hasil rapat dan menentukan permasalahan. Lalu pada tahapan 2.2.1, yaitu mengadakan rapat tim pengembang sistem. Nah, pada tahapan ini dibagi lagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu 2.2.1.1, yaitu menentukan waktu dan lokasi rapat. Selanjutnya
2.2.1.2, di mana sistem analis dan technical writer akan menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada rapat. Selanjutnya, pada tahapan 2.2.1.3, akan dilakukannya pembahasan permasalahan yang selama ini dihadapi pada sistem jasa pencucian kendaraan dari berbagai perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan. Lalu tahapan terakhir yaitu 2.2.1.4, di mana technical writer akan membuat dokumentasi hasil rapat bersama tim pengembangan sistem. Nah, pada tahapan 2.2.1.3 dibagi lagi menjadi dua tahapan yang lebih rinci, di mana pada tahap 2.2.1.3.1, sistem analis akan melakukan pengajuan penyelesaian masalah sesuai dengan hasil analisis yang didapatkan dengan menciptakan sistem informasi jasa GoWash. Lalu dilanjutkan dengan tahapan 2.1.3.2, di mana business analyst akan menganalisis permasalahan bisnis yang terjadi pada sistem jasa pencucian kendaraan. Selanjutnya, pada tahapan 2.2.2, yaitu mengadakan rapat tim dengan pihak Gojek dan perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan. Nah, tahapan ini dibagi menjadi tiga tahapan yang lebih rinci. Yang pertama ada 2.2.2.1, yaitu di mana project manager dan sistem analis akan membahas hasil rapat sebelumnya dengan tim pengembang sistem kepada pihak Gojek dan perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan. Lalu dilanjutkan dengan tahapan 2.2.2.2, di mana sistem analis akan membahas kelanjutan masalah yang dihadapi oleh dua pihak dan mengajukan penyelesaian masalah sesuai dengan hasil analisis yang didapatkan. Lalu tahapan yang terakhir yaitu 2.2.2.3, di mana technical writer akan membuat dokumentasi hasil rapat bersama pihak Gojek dan perusahaan atau individu penyedia jasa cuci kendaraan. Lalu tahapan analisis masalah selanjutnya yaitu 2.3, yaitu membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah. Dan rinciannya yaitu 2.3.1, di mana technical writer akan melakukan dokumentasi hasil penentuan masalah. Selanjutnya langkah terakhir dari tahapan awal WBS ini yaitu ada analisis kebutuhan. Di sini analisis kebutuhan berada di posisi 3.0. Nah, analisis kebutuhan sendiri dibagi menjadi 4 tahapan yang lebih rinci lagi, yaitu 3.1, mengumpulkan data untuk menganalisis kebutuhan sistem GoWash, lalu lanjutkan dengan 3.2, yaitu menentukan kebutuhan sistem GoWash, lalu 3.3, yaitu menentukan fitur yang dibutuhkan oleh pengguna dengan tetap menyesuaikan dengan sistem Gojek yang sudah ada, lalu yang terakhir yaitu tahapan 3.4, yaitu pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan sistem GoWash. Nah, pada tahapan 3.1 tadi dibagi lagi menjadi 3 tahapan yang lebih rinci, yaitu yang pertama ada 3.1.1, yaitu mempelajari dan menganalisis hasil dokumentasi pengumpulan data dan data pada sistem Gojek dan sistem jasa pencucian kendaraan. Nah, tahapan ini akan dilakukan oleh project manager. Lalu selanjutnya pada tahapan 3.1.2, project manager akan melakukan analisis hasil dokumentasi analisis masalah. Lalu tahapan terakhir yaitu 3.1.3, akan dilakukannya wawancara dengan pihak penyedia jasa pencucian kendaraan sebagai salah satu calon pengguna utama. Lalu pada tahapan 3.2, yaitu menentukan kebutuhan sistem GoWash, dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada 3.2.1, yaitu melakukan rapat dengan tim pengembang sistem GoWash, lalu dilanjutkan dengan 3.2.2, yaitu mengidentifikasi fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pengguna, dan yang terakhir ada 3.2.3, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil rapat dan menentukan kebutuhan sistem GoWash. Nah, pada saat dilakukannya rapat dengan tim pengembangan sistem GoWash, ada beberapa tahapan lainnya yang lebih rinci. Yang pertama yaitu 3.2.1.1, yaitu menentukan waktu dan lokasi rapat. Lalu selanjutnya 3.2.1.2, di mana sistem analis dan technical writer akan melakukan penyiapan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada rapat. Selanjutnya ada tahapan 3.2.1.3 yang akan membahas kebutuhan yang diperlukan pada pengembangan sistem GoWash, dan diakhiri dengan tahapan 3.2.1.4, di mana technical writer akan membuat dokumentasi hasil rapat. Nah, pada pembahasan kebutuhan yang diperlukan pada pengembangan sistem GoWash, adapun rinciannya yang pertama ada 3.2.1.3.1, di mana sistem analis akan menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, lalu dilanjutkan dengan tahapan 3.2.1.3.2, di mana sistem analis akan membuat rincian kebutuhan pada sistem GoWash. Lalu selanjutnya pada tahapan 3.1.3 akan dilakukannya wawancara dengan pihak penyedia jasa pencucian kendaraan sebagai salah satu calon pengguna utama. Nah, tahapan ini dibagi menjadi 4 subtahapan lainnya. Yang pertama ada 3.1.3.1, di mana interviewer akan menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara, lalu dilanjutkan dengan tahapan 3.1.3.2, di mana interviewer akan membuat janji dengan pihak yang akan diwawancarai, lalu dilanjutkan dengan 3.1.3.3, di mana interviewer menentukan jadwal wawancara, dan diakhiri dengan tahapan 3.1.3.4, di mana interviewer akan membuat dokumentasi hasil wawancara. Selanjutnya dari analisis kebutuhan ada tahapan 3.2.2, di mana akan dilakukan pengidentifikasian fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, di tahapan ini dibagi lagi menjadi 2 tahapan yang lebih rinci. Yang pertama ada 3.2.2.1, di mana sistem analis akan membahas kebutuhan fitur yang akan digunakan pada sistem GoWash, dan dilanjutkan dengan 3.2.2.2, di mana sistem analis akan menetapkan kebutuhan fitur yang akan digunakan pada sistem GoWash.
Lalu yang terakhir ada tahapan 3.4, yaitu pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan sistem GoWash yang dirincikan dengan tahapan 3.4.1, di mana technical writer akan mendokumentasikan hasil rapat untuk menentukan kebutuhan sistem GoWash. Oke, langsung masuk saja. Di mana tas perancangan sistem ini pada tingkat pertama itu kita akan perancangan sistemnya menjadi awalan, di mana ada 5 tas selanjutnya itu ada yang pertama dan masuk ke tingkat 2 itu di mana ada kita menjelaskan di sini ada 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5. Di mana pada poin 4.1 tas 4 ini akan mengumpulkan data untuk membuat desain sistem informasi GOAS, di mana memiliki sub cabang lain yaitu 4.1 masuk ke tingkat 3 di mana sistem analisis akan mempelajari dokumentasi hasil analisis keputusan pengembangan sistem informasi jasa GOAS ini. Masuk ke tes 4.2 di mana di mana atas ini akan menjelaskan desain diagram dekomposisi sistem informasi jasa GOAS ini. Dan pada 4.2 ini terbagi lagi menjadi beberapa subdivisi subtas lagi di mana 4.21 dan 4.22. Di mana yang pertama itu sistem analisis akan membuat perancangan desain diagram dekomposisi sistem informasi jasa GOAS ini, dan technical writer akan membuat dokumentasi hasil desain diagram dekomposisi sistem informasi jasa GOAS ini. Nah, di mana tas selanjutnya itu 4.3 di mana desain logika proses sistem usulan DFD sistem informasi jasa GOAS dilakukan. Dan selanjutnya itu 4.4 di mana di sini akan menjelaskan desain logika struktur penyimpanan data IRD. Nah, di mana pada tas 4.4 ini juga bercabang lagi menjadi 4.1 dan 4.2 di mana nanti akan sistem analisis dan database administrator akan membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data IRD. Dan technical writer akan membuat dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data IRD. Yang terakhir itu adalah di mana yang pertama ini ada 4.5 itu akan membuat desain fisik struktur penyimpanan data database. Baiklah, selanjutnya masih berada di perancangan sistem di mana ada terbagi lagi menjadi 4.3 di mana pada 4.3 ini pada tingkatan kedua itu akan menjelaskan tas desain logika proses sistem usulan di FD sistem informasi jasa GOAS, di mana akan bercabang lagi di 4.3.1 itu sistem analis akan membuat rancangan desain logika proses sistem usulan di FD sistem informasi jasa GOAS ini, dan technical writer akan membuat dokumentasi hasil desain logika proses sistem usulan DFD sistem informasi jasa GOAS ini. Nah, selanjutnya itu adalah 4.5 di mana pada tingkat kedua itu akan menjelaskan desain menjelaskan perancangan sistem mengenai desain fisik struktur penyimpanan database-nya. Jadi pada titik ini akan membahas tentang database-nya mengenai sistem informasi jasa GOAS ini. Dan tes ini akan bercabang lagi menjadi di mana sistem analisis dan database administrator akan fokus untuk membuat rancangan desain fisik struktur penyimpan data database, sedangkan technical writer akan mendokumentasi hasil desain fisik dan struktur penyimpanan data database. Baiklah, selanjutnya itu masih mengenai perencanaan sistem di mana tetap terbagi menjadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, di mana tingkat satunya itu tetap 4.0 itu perancangan sistem tetap menjadi pusatnya, dan pada tingkat 2 itu terbagi menjadi 4 tas di mana ada 4.6, 4.7, 4.8, dan 4.9. Di mana pada 4.6 itu akan membahas desain interface untuk sistem informasi jasa GOAS. Mungkin di sini dan terbagi menjadi dua subtas lagi di mana di 4.6.1 itu sistem analis akan membuat rancangan desain interface untuk mendesain sistem jasa GOAS, di mana itu akan mempermudah konsumen, di mana kalau interface yang digunakan itu lebih mudah. Dan technical writer akan membuat dokumentasi hasil desain interface dari sistem jasa GOAS. Dan selanjutnya itu pada tes 4.7 pada perancangan sistem ini akan mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain sistem informasi jasa GOAS ini. Sudah nanti dikumpulkan masuk titik 4.7. Dan selanjutnya itu pada tes 4.8 menentukan desain sistem informasi jasa GOAS. Mungkin di sini ada sedikit keliruan. Ini mengenai 4.9. Pada tas ini akan menjelaskan desain logika struktur penyimpanan data IRD, di mana
di mana 4.9 ini bercabang menjadi 4.9.1 di mana staff supporting, di mana akan membuat dokumentasi hasil final desain sistem informasi jasa GOAS. Yaitu tingkat pertama 5.0 pembuatan sistem. Pada pembuatan sistem kali ini memiliki 5 task, yaitu 5.1 laporan hasil perancangan untuk GoWash, 5.2 membuat user interface atau user experience untuk GoWash, 5.3 membuat database untuk GoWash, 5.4 membuat coding proses GoWash, dan yang 5.5 integrasi proses sistem database dan user interface pada GoWash. Kita kembali ke task yang pertama, yaitu 5.1 laporan hasil perancangan untuk GoWash. Di task 5.1 ini memiliki subtask, yaitu 5.1.1. Di sini project manager, programmer database administrator, network engineer, dan sistem integrator akan mempelajari dokumentasi final design untuk konstruksi GoWash. Kita lanjut ke 5.2, yaitu membuat user interface atau user experience untuk GoWash. Memiliki subtask, yaitu 5.2.1, programmer dan web designer akan membuat coding user interface untuk GoWash. 5.2.2, sistem tester akan melakukan testing dan mengevaluasi user interface GoWash. 5.2.3, staff administrator akan membuat dokumentasi hasil user interface GoWash. Kita lanjut ke 5.3, yaitu membuat database untuk GoWash. Memiliki subtask, yaitu 5.3.1, database administrator akan melakukan instalasi RDBMS atau Relational Database Management System untuk GoWash. 5.3.2, programmer dan database administrator akan membuat coding database untuk GoWash. 5.3.3, programmer, sistem tester, dan database administrator akan melakukan testing dan mengevaluasi database GoWash. Dan 5.3.4, membuat staff administrator akan membuat dokumentasi coding proses sistem dan hasil evaluasi GoWash. Kita lanjut ke task 5.4, yaitu membuat coding proses GoWash. Memiliki subtask, yaitu 5.4.1, membuat coding proses GoWash. 5.4.2, sistem tester akan melakukan testing dan mengevaluasi hasil proses GoWash. 5. Staff administrator akan membuat dokumentasi coding proses GoWash. Dan task yang terakhir adalah integrasi proses sistem, database, dan user interface pada GoWash. Memiliki subtask, yaitu 5.1, yaitu sistem integrator akan melakukan integrasi proses sistem, database, dan user interface pada GoWash. 5.5.2, yaitu staff administrator akan membuat dokumentasi dari hasil integrasi proses sistem, database, dan user interface pada GoWash. Nah, saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu bagian uji coba. Di uji coba, yang pertama yang harus kita lakukan ialah uji coba alpha testing pada sistem GoWash. Gimana sih uji coba? Kemudian apa yang harus kita lakukan di uji coba alpha testing, yaitu melakukan uji coba alpha testing GoWash. Kemudian kita harus membuat dokumentasi hasil dari uji coba alpha testing tadi. Nah, kemudian lanjut di 4.2. Di 4.2, uji coba beta testing pada sistem GoWash. Di beta testing, di uji coba beta testing, yang pertama kita harus menentukan user tester untuk melakukan beta testing GoWash. Kemudian melakukan uji coba beta testing GoWash. Dan yang terakhir ialah kita juga harus membuat dokumentasi hasil dari uji coba beta testing GoWash. Nah, kemudian di 4.3, setelah kita tadi sudah uji coba, maka kita harus melaksanakan rapat dari hasil evaluasi yang sudah kita hasil evaluasi testing dengan anggota tim dulu. Yang pertama, jika kita ingin melakukan rapat, tentunya kita harus membuat janji waktu rapat dengan tim terkait. Kemudian kita harus menentukan lokasi rapat dengan tim terkait. Lalu, pembahasan rapat dengan tim. Nah, yang di dalam pembahasan rapat ini, kita harus meninjau kesesuaian hasil evaluasi uji coba
pada sistem GoWash, kemudian juga meninjau kesesuaian hasil uji coba beta dan alpha pada sistem GoWash ini. Yang terakhir tentunya membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem GoWash dengan tim. Kemudian setelah tadi kita sudah rapat dengan tim, kita harus rapat juga hasil evaluasi dengan pihak GoWash-nya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ialah membuat janji waktu rapat dengan pihak GoWash. Kemudian kita harus juga menentukan lokasi dengan tim GoWash. Kemudian yang harus dibahas dengan tim GoWash ialah meninjau kesesuaian hasil evaluasi uji coba alpha, kemudian meninjau kesesuaian hasil uji coba beta. Nah, kemudian juga kita lihat hasil, kita bahas juga hasil rapat evaluasi testing sistem dengan anggota tim yang tadi sudah kita rapatkan. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan tanda tangan hasil testing oleh pihak GoWash. Kemudian yang terakhir ialah kita membuat dokumentasi hasil dari rapat evaluasi dengan pihak GoWash. Nah, di 4.5 ini ialah dokumentasi hasil akhir dari proses testing pengembangan GoWash. Ialah yang pertama tadi kita harus mendokumentasikan hasil alpha testing, kemudian juga kita harus mendokumentasikan hasil beta testing, kemudian kita harus membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem GoWash dengan tim, dan yang terakhir membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi dengan pihak GoWash. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi saya mengenai implementasi sistem. Pada tingkat pertama 5.0 implementasi sistem, 5.1 pengadaan perangkat pendukung untuk sistem GoWash. Setelah itu ada task 5.2 instalasi sistem GoWash, 5.3 pelatihan kepada user, 5.4 konversi sistem GoWash, 5.5 rapat evaluasi akhir sistem informasi. Setelah itu di task selanjutnya 5.1 di tingkat ketiga 5.1.1 pengadaan perangkat pendukung untuk sistem GoWash. Dan 5.1.2 pengadaan perangkat pendukung untuk sistem GoWash ini. Baik, pada instalasi sistem GoWash memiliki subtasnya tersendiri. Yang pertama 5.2.1 pada tingkat ketiga memiliki task melakukan instalasi software yang diperlukan. Setelah itu pada 5.2.2 memiliki task konfigurasi sistem GoWash. Pada konfigurasi sistem GoWash ini memiliki subtasnya lagi. Yang pertama 5.2.2.1 staf supportingnya melakukan konfigurasi sistem GoWash. Setelah itu pada 5.2.2.2 staf supporting, database administrator, dan network engineer melakukan konfigurasi sistem GoWash tersebut. Setelah itu, pada subtask selanjutnya pelatihan kepada user. Pada pelatihan kepada user memiliki subtasknya kembali. Yang pertama 5.3.1 pada project manager dan bisnis analis melakukan waktu yang diperlukan untuk pelatihan sistem tersebut. Setelah itu pada 5.3.2 Secretaris membuat jadwal pelatihan sistem kepada user. Setelah itu 5.3.3 pada staf supportingnya menentukan lokasi pelatihan untuk melakukan pelatihan kepada user. Setelah itu 5.3.4 staf supporting menentukan pembicara pelatihan untuk pelatihan kepada user. Dan yang terakhir pada pelatihan kepada user, publikasi dan dokumentasi pelatihan memiliki task membuat dokumentasi pelatihan. Baik, selanjutnya pada task konversi sistem GoWash 5.4 5.4.1 manajer project sistem analis memiliki task menentukan waktu untuk diperlukan dalam migrasi sistem GoWash tersebut. Tentu pada 5.4.2 database administrator, network engineer, programmer melakukan konversi sistem menggunakan metode yang telah ditentukan. Setelah itu pada
tas 5.4.3 pada data entry melakukan konversi di sistem database. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.